Wong kok ngene kok dibanding-bandingke, disaing-saingi, ya mesti menangi. Sebuah perkataan yang sedikit berbeda dari arti yang melo pesimis, ya mesti kalai menjadi optimis. Kali ini Bosman mau gigi 5, gaspol, remblong, karena pede pol, mesti menangi. Bosman akan menggunakan kata-kata langsung dan sekali lagi, ojo banding-bandingke, menang wes talah Bosman iku. Kita membahas tentang subsidi BBM yang berat sehingga harga BBM harus dinaikkan. Katanya, ada yang mengatakan Indonesia itu subsidi BBM-nya 502 triliun rupiah setiap tahunnya. Kemudian, tidak ada negara yang melakukan subsidi sebesar ini di dunia. Maka kalau ada sebuah pemerintahan yang melakukan subsidi tersebut, sesungguhnya dia adalah sang Marvel superhero, pahlawan bangsa dan negara. Itulah apa yang telah dilakukan pemerintahan saat ini. Salut. Maka kesontoloyan Bosman kumat lalu bertanya, kalau memang subsidinya segitu, kita angkat topi. Salut. Angkat jempol 5, termasuk jempol Modi. Tak ikut suruh ngangkat. Wiki Modi sopo lagi. Lanjut. Sekarang kata-kata pahlawan tersebut yang katanya telah mensubsidi 502 triliun rupiah akan dibedah sedikit. Dari mana angka indah itu didapat? Terdapat data bahwa ada sebuah negara yang belanja minyak buminya 800 ribu barel per hari. Dikalikan harga rata-rata minyak bumi katakanlah $90, dikalikan 365 hari dalam setahun, dikalikan Rp15.000 per dolarnya, akan didapat angka kurang lebih sekitar 396 triliun rupiah. Itulah nilai impor untuk BBM. Namun energi itu bukan BBM saja, ada gas, ada batu bara untuk PLN. Gas per tahunnya negara tersebut impor sekitar 60 triliun rupiah dan juga batu bara untuk PLN. Kalau di total adalah sekitar 502 triliun rupiah nilai belanja negara untuk impor atau beli energi untuk kebutuhan nasional. Nah, jika dikatakan subsidinya 502 triliun rupiah, iku artinya rakyatnya gratis memakai energi, tidak bayar listrik, gratis masak pakai gas, gratis beli bensin. Wes, iku baru negara ideal. Pro rakyat dan benar-benar pemimpin perubahan. Pantas jadi global leader di atas Erdogan, di atas Putin, di atas Xi Jinping. Top Marco top. Faktanya, rakyat masih bayar listrik, masih bayar bensin, masih bayar gas untuk masak. Lah subsidinya berapa jadinya? Atau apa mungkin uang yang rakyat bayar itu buat kantong pejabat-pejabat, lalu yang 502 triliun rupiah tadi ambil dari APBN gitu? Ya ndak naif begitulah bos. Oke, sebentar. Bosman iki rodo edan opo buka-buka rahasia pencitraan? Bener, mungkin agak edan dikit sih, makanya Bosman luruskan. Tidak pernah pemimpin kita itu salah. Dia hanya salah narasi, salah diksi sedikit. Lagi banyak pikiran yang berat. Maksudnya bukan subsidi, tapi harga beli energi yang ditanggung APBN nilainya segitu, 502 triliun rupiah. Anda semua ini salah tangkep, bukan subsidi sekali lagi. Anda salah tangkep. Kalian rakyat kan dungu semua. Gimana sih sok keminter bilang subsidi? Salah tangkep kalian itu ya, wes ya, gitu. Jadi gini, bahkan kita harus cari sisi positifnya lagi. Kalau benar ada kalimat ini subsidi terbesar di dunia, kalau lama-lama tidak sanggup juga. Anggap aja kata-kata itu tidak ada deh, biar adem hidup ini. Gak usah bawa-bawa keselip lidah dan ketidakfahaman data. Mungkin maksudnya 52 triliun rupiah subsidinya, cuman pembantunya salah data. Niatnya pasti baik, tidak ada niat pencitraan yang mengesankan flexing, superhero. Gak ada itu. Orang dengki dan iri saja yang mengatakan itu pembohongan publik. Newman bahkan tidak pernah mengatakan hal itu. Yang negatif itu gak pernah. Newman masih asik aja. Newman itu gak pernah iri. Kalaupun benar sekali lagi bahwa perkataan itu memang asli dan dengan sadar dikatakannya, itu semua pasti ada niat baik lainnya. Misalnya, penting harus mencitrakan pemerintah saat ini itu pahlawan rakyat. Pahlawan karena telah mensubsidi rakyat 502 triliun rupiah. Maka dapat dipastikan pasti ada niat baik di belakangnya kalau mengatakan hal ini dengan sengaja. Misalnya, pemerintah memang perlu dana buat kejar tayang kereta cepat Jakarta-Bandung yang mana penting untuk mengangkut 1.000 orang per hari Jakarta-Bandung tersebut. Penting ketimbang 200 juta masyarakat lainnya. Daripada nanti di akhir jabatan mangkrak dan jadi olok-olok. Alasan menaikkan harga BBM itu juga nggak apa-apa dan
Memang banyak janji proyek keren yang bagus harus diselesaikan. Juga misalnya perlu dana lainnya lagi, misalnya yang senilai 400 triliun rupiah untuk membangun IKN Ibu Kota Nusantara. Ya penting juga. Karena apa? Karena dalam 2 tahun ke depan semua harus sudah selesai. Untuk itu harus dibungkus dengan narasi yang indah, narasi yang dramatis, narasi yang tepat. Narasi subsidi 502 triliun rupiah itu keren, asli keren. Oke banget narasinya, heroik. Bahkan dana lepas subsidi menaikkan harga BBM untuk naik gaji komisaris, direksi, dan pegawai Pertamina, plus uang pensiunan para anggota DPR itu juga boleh juga, itu keren juga. Mereka pegawai Pertamina dan anggota DPR memang wajib dapat pesangon, karena memang mereka semua sudah kerja keras, sangat keras kerja mereka itu. Ini semua harus dihargai. Jadi ya kita rakyat jelata harus dukung dengan pengertian, ditambah dukung dengan doa yang baik. Sungguh sahabat Newman, di zaman kali ini kita harus bisa belajar pura-pura bodoh. Kita harus belajar pura-pura bahagia di saat kebijakan pemerintah membuat lapar separuh rakyat Indonesia. Kita tetap harus pura-pura bahagia. Jadi ojo dibanding-banding ya. Kalau dibandingkan, sopo sing kalah?